Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Kubuat mantan mertua kaget saat aku diantar 10 ajudan dengan mobil Lamborghini di resepsi mantan suami. Ku injak harga diri mereka yang telah membuangku. 3 tahun lalu, aku berdiri di depan pintu rumah mertuaku dengan satu koper di tangan dan mata yang sembab. Hari itu, statusku sebagai istri Arya resmi berakhir. Aku diceraikan, dibuang seperti barang rusak, dan yang paling menyakitkan, aku tidak merasa kehilangan siapapun. Karena sejak awal, aku tidak pernah benar-benar dianggap bagian dari keluarga mereka. Perempuan kayak kamu itu cuma bawa sial, nggak bisa ngasih keturunan, nggak bisa bantu suami, modal cantik doang. Kalimat itu masih terngiang jelas di kepalaku, keluar dari mulut mantan mertuaku, Bu Wati. Wajahnya penuh amarah saat itu, seolah aku adalah beban yang harus segera disingkirkan dari rumahnya yang megah. Arya tidak membelaku, dia hanya berdiri, diam di pojok ruangan, seperti patung. Padahal aku pernah mengorbankan karirku, mimpiku, dan bahkan kepercayaan diriku demi pernikahan kami. Tapi ternyata, ketika hasil tes medis menunjukkan bahwa aku memiliki kemungkinan kecil untuk hamil, semua janji setia itu lenyap begitu saja. Dia memilih diam, dan diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata tajam Bu Wati. Aku pulang ke rumah kontrakan milik orang tuaku dengan kepala tertunduk. Tetangga mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya kenapa aku kembali. Ibuku menangis setiap malam, merasa gagal menjaga pernikahanku. Tapi aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah habis bahkan sebelum surat cerai itu ditandatangani. Hari-hari setelah itu adalah masa-masa tergelap dalam hidupku. Aku tidak punya pekerjaan. Tabunganku menipis dan rasa malu terus menghantui. Aku bahkan sempat berpikir untuk menyerah. Tapi anehnya, di titik terendah itu, aku justru menemukan sesuatu yang tak pernah kupunya selama menjadi istri Arya. Kekuatan untuk memilih hidupku sendiri. Aku mulai bangun pukul 4 pagi, berjualan makanan kecil lewat media sosial. Aku masak, sendiri, bungkus sendiri, antar sendiri. Kadang diejek tetangga, kadang ditolak pelanggan. Tapi sedikit demi sedikit aku mulai bisa berdiri. Hasilnya belum seberapa, tapi rasanya lebih memuaskan daripada duduk diam menunggu pujian dari keluarga yang tak pernah benar-benar mencintaiku. 1 tahun setelah perceraian, aku ikut pelatihan digital marketing gratis dari komunitas sosial. Di sana aku bertemu banyak orang yang juga sedang bangkit dari keterpurukan. Salah satunya pria bernama Damar. Penampilannya sederhana, tapi caranya berbicara dan mendengarkan orang membuatku merasa dihargai. Damar tidak banyak tanya soal masa, laluku. Dia hanya bilang satu kalimat yang membuatku terdiam lama. Kadang Allah nggak angkat kita karena kita belum siap dilihat orang. Tapi ketika waktunya tiba, tidak ada yang bisa menahan cahaya yang datang dari luka. Kalimat itu menempel di kepalaku sampai hari ini. Aku mulai menata hidup. Pelan-pelan aku membangun brand makanan sehat berbasis rumahan. Kupakai ilmu digital marketing yang kupelajari untuk menjangkau pelanggan. Dari yang awalnya hanya order 10 kotak, kini bisa ratusan tiap minggu. Dan tanpa sadar, tahun kedua setelah perceraian, aku sudah punya karyawan sendiri. Aku tidak pernah menghubungi Arya lagi. Tidak juga mencari tahu kabarnya. Tapi aku dengar dia menikah lagi, dengan seorang wanita yang katanya berasal dari keluarga terpandang. Katanya mereka sedang persiapan pernikahan besar-besaran. Aku tidak iri, tidak marah, tidak juga peduli. Hingga suatu sore, undangan pernikahan itu datang. Dicetak mewah, dikirim langsung ke kantor pusat tempat usahaku kini berkantor. Di amplop emas itu tertulis jelas, Arya and Nadine dengan hormat, kami mengundang Ibu Filda Lestari untuk hadir dalam acara resepsi pernikahan kami. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan saat mengirimkannya. Mungkin ingin menunjukkan bahwa mereka telah bahagia. Mungkin ingin menyombongkan diri. Tapi saat itu aku hanya tersenyum. Bukan karena bahagia,
Tapi karena aku sadar, Allah memang tidak tidur. Aku tahu satu hal, aku akan datang. Tapi kali ini, aku bukan lagi perempuan yang mereka injak harga dirinya. Aku adalah seseorang yang akan berdiri di depan mereka. Dengan kepala tegak, hati tenang, dan luka yang sudah berubah jadi senjata. Dan pesta itu akan menjadi panggung dari kisah yang selama ini mereka remehkan. Aku sadar betul, hidup ini tidak adil. Tapi bukan berarti kita harus terus-menerus menyalahkan keadaan. Setelah diceraikan dan dipermalukan di depan banyak orang, aku tahu satu hal. Kalau aku tidak bergerak, tidak ada yang akan menolongku. Termasuk keluarga sendiri. Malam-malam pertamaku setelah pulang ke rumah orang tua seperti hukuman tanpa akhir. Ibuku terlalu sibuk menyalahkan dirinya karena membiarkanku menikah dengan Arya. Ayahku diam, tapi dari raut wajahnya, aku tahu dia kecewa. Bukan karena aku bercerai, tapi karena aku kembali dalam keadaan kalah. Aku habiskan hari-hari pertama dengan mengurung diri. Tidak keluar kamar, tidak menyentuh ponsel, tidak makan teratur. Aku bahkan mengabaikan tumpukan cucian dan suara-suara sumbang dari luar rumah. Apa gunanya sekolah tinggi kalau ujung-ujungnya jadi janda muda? Itu komentar seorang tetangga yang suaranya jelas terdengar dari balik jendela rumah. Komentar itu tidak hanya menusuk, tapi juga mempermalukan. Tapi aku diam saja. Belum punya cukup tenaga untuk melawan. Titik baliknya datang tanpa rencana. Suatu pagi, ibuku mengetuk pintu kamarku sambil membawa satu piring nasi goreng sederhana. Ia duduk di ujung ranjang, memandangi wajahku yang belum mandi selama 3 hari. Phil, kamu boleh jatuh, tapi jangan betah di bawah, nak. Yang buang kamu itu bukan Tuhan. Jadi jangan biarkan mereka mematikan harapanmu. Kata-kata itu seperti tamparan. Aku tidak langsung bangkit saat itu juga. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang mulai bergerak. Sesuatu yang selama ini terkubur oleh luka dan rasa malu. Aku mulai dari dapur. Buat kue-kue kecil, iseng kukirim ke grup alumni kampus dan tetangga-tetangga dekat. Kupasang harga seadanya. 3 hari kemudian, ada pesanan pertama. Cuma 5 kotak kue basah. Tapi cukup membuatku merasa hidup kembali. Setiap hari, aku mencoba sesuatu yang baru. Resep baru, strategi promosi baru. Bahkan aku nekat jualan nasi kotak untuk karyawan di kantor-kantor sekitar. Aku masak sendiri di rumah, dibantu ibuku. Kadang dibantu keponakan kecilku yang semangat walau suka bikin dapur berantakan. 1 tahun berjalan, aku tidak jadi kaya. Tapi aku jadi kuat. Di tengah perjuangan itu, aku bertemu Damar. Awalnya cuma pembeli biasa yang pesan nasi kotak setiap hari Senin untuk rapat kantornya. Tapi lama-lama, kami sering ngobrol soal usaha, soal peluang digital marketing, dan soal hidup. Damar bukan orang yang suka bicara soal dirinya. Tapi dari caranya bertanya, aku tahu dia paham banyak hal. Suatu hari, dia bilang ingin bantu promosikan produkku lewat kanal media sosial miliknya. Katanya, dia sedang mengembangkan jaringan kuliner UMKM. Aku kaget, tapi juga bersyukur. Dia tidak minta imbalan. Hanya bilang satu hal. Saya percaya orang yang disakiti dengan kejam punya kekuatan lebih besar untuk bangkit. Asal dia tidak menyerah pada rasa sakitnya. Itu pertama kalinya aku benar-benar merasa dihargai setelah sekian lama. Kami mulai kerja sama kecil-kecilan. Aku belajar banyak dari Damar. Cara ambil gambar makanan yang menarik, bagaimana menulis caption yang menjual, dan bagaimana mengelola order secara efisien. Orderanku mulai naik drastis. Dalam 3 bulan, aku bisa sewa dapur produksi kecil. Dalam 6 bulan, aku punya 2 orang karyawan. Pelanggan makin banyak. Aku mulai dipanggil jadi pembicara kecil-kecilan di pelatihan UMKM. Nama brandku mulai dikenal. Aku bukan lagi Filda si janda muda. Aku jadi Filda, pendiri Field Chatter. Usaha makanan rumahan yang kini punya mitra di beberapa kota kecil. Tapi tetap, aku tidak pernah pamer. Aku tidak pernah posting kehidupan pribadiku di media sosial. Tidak pernah menulis status menyindir mantan atau mantan mertuaku. Aku simpan semuanya dalam hati. Karena bagi orang seperti aku,
Diam adalah bentuk perlawanan yang paling damai. Aku tidak tahu apa tujuan Damar membantuku sejauh itu. Tapi seiring waktu, aku mulai percaya padanya. Kami makin sering bertemu, bukan hanya soal pekerjaan. Kadang dia datang bawa martabak, hanya untuk ngobrol sebentar di teras rumahku. Kadang dia ajak aku dan ibuku makan di luar. Lama-lama, dia seperti keluarga sendiri. Aku tidak pernah berharap cinta lagi setelah pernikahan pertamaku hancur. Tapi Damar berbeda. Dia tidak pernah memperlakukan aku seperti orang yang rusak. Dia tidak pernah membuatku merasa bersalah atas masa laluku. Sampai suatu malam, saat aku sedang menyiapkan bahan untuk acara besar perdana Ville de Chater, dia datang sambil membawa map coklat dan senyum lebar. Ini kontrak kerjasama dari investor yang kita tunggu. Tapi, aku nggak mau cuma kerja sama bisnis, Phil. Aku juga mau kerja sama hidup kalau kamu mau. Aku terdiam. Bukan karena tak suka, tapi karena baru kali itu ada seseorang yang melamarku tanpa mempertanyakan masa lalu. Aku tidak menjawab malam itu. Tapi dalam hati, aku tahu, dunia tidak lagi membenciku. Mungkin, dunia hanya menunggu aku mencintai diriku sendiri dulu. Baru setelah itu datang orang yang benar-benar tahu cara mencintaiku. Sore itu, aku baru selesai mengecek stok bahan untuk pesanan minggu depan ketika seorang kurir datang. Ia menyodorkan amplop emas tebal, dengan ukiran nama pengirim yang langsung membuat tanganku berhenti bergerak. Arya and Nadine, mataku terpaku. Bukan karena masih ada rasa, tapi karena setelah bertahun-tahun dibuang seperti sampah, ternyata mereka masih ingat alamatku. Aku buka pelan-pelan amplop itu. Jari-jariku gemetar. Bukan karena gugup, tapi karena geli. Di dalamnya ada undangan mewah dengan desain seperti pesta, kerajaan. Tercetak rapi tanggal, tempat, dan jam resepsi. Lengkap dengan permintaan berpakaian formal dan berpenampilan elegan. Bagian paling lucunya adalah ini. Kehadiran Ibu Vilda Lestari sangat kami harapkan sebagai bentuk doa dan restu. Doa? Restu? Kalau bukan karena aku sudah terlalu sering dipermalukan, mungkin aku sudah tertawa keras saat itu juga. Aku duduk di kursi makan, memandangi undangan itu cukup lama. Damar yang kebetulan sedang menyiapkan materi promosi, ikut duduk di sebelahku. Dari Arya, tanyanya pelan. Aku mengangguk, lalu menyodorkan undangan itu tanpa berkata apa-apa. Damar membacanya cepat, lalu menaruhnya kembali ke meja. Kamu mau datang? Tanyanya lagi. Ya, jawabku singkat. Dia tidak menyela, tidak menasihati, hanya mengangguk. Karena dia tahu, ini bukan soal dendam, ini soal harga diri. Aku pernah diusir tanpa diberi kesempatan bicara. Aku pernah dijatuhkan tanpa diberi ruang untuk membela diri. Kalau kali ini aku datang, bukan untuk membalas dengan kata-kata, tapi untuk menunjukkan, aku baik-baik saja, bahkan jauh lebih baik dari yang mereka harapkan. Hari-hari menjelang resepsi itu, aku tidak terlalu memikirkannya. Fokusku masih di usaha, pelanggan, dan rencana membuka cabang di kota sebelah. Tapi sesekali, ingatan soal Bu Wati datang lagi. Wajahnya yang tajam. Nada suaranya yang selalu tinggi setiap kali berbicara padaku. Seolah aku ini benalu yang tidak tahu diri. Aku masih ingat jelas bagaimana ia mempermalukanku di depan saudara-saudaranya. Bagaimana ia menyalahkanku karena Arya belum juga punya anak. Padahal dokter yang kami temui diam-diam berkata hal sebaliknya. Tapi aku tidak pernah bicara soal itu. Bahkan setelah bercerai, karena apa gunanya menjelaskan kebenaran pada orang yang tidak berniat mendengar? Seminggu sebelum hari H, aku bertemu tim untuk membahas pesanan catering eksklusif dari salah satu hotel besar. Dan di tengah rapat Damar menyerahkan sesuatu. Bukan proposal, tapi selembar surat kecil yang dibungkus kotak hitam. Aku tahu kamu bisa berdiri sendiri, Phil. Tapi kali ini, bolehkan aku jadi bagian dari langkahmu? Ucapnya sambil menyodorkan kunci mobil. Aku membuka kotaknya. Di dalamnya ada remote Lamborghini berwarna hitam metalik. Apa ini? Tanyaku cepat. Itu mobil promosi dari sponsor acara kuliner bulan lalu. Kita bisa pinjam buat 1 hari. Aku tahu kamu nggak suka pamer,
Tapi izinkan aku yang sedikit heboh kali ini. Aku menatapnya, antara bingung dan geli. Kamu serius mau antar aku ke resepsi pakai mobil ini? Serius, biar mereka tahu. Perempuan yang dulu mereka rendahkan, sekarang pulang bukan dengan tangisan, tapi kemenangan. Aku tidak langsung jawab. Tapi dalam hati aku tahu, aku akan datang. Bukan sebagai tamu biasa, tapi sebagai perempuan yang pernah ditinggalkan, dan kini datang untuk menyapa masa lalu yang sudah kubenamkan dalam-dalam. Hari yang ditunggu akhirnya datang. Aku memilih kebaya warna marun yang sederhana, elegan, tapi tetap mencolok. Makeup tipis, rambut disanggul rapi. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat kepala menoleh. Di depan rumah, Damar sudah menunggu dengan mobil Lamborghini yang mengkilap. 10 ajudan dari tim promosi acara kuliner berdiri rapi, membuka pintu untukku satu persatu. Aku tidak menyuruh mereka, itu ide Damar. Katanya, kalau mau datang ke medan perang, sekalian saja pakai baju besi terbaik. Aku melangkah masuk ke mobil. Hati tenang. Tidak ada rasa marah. Tidak ada dendam yang mendidih. Yang ada hanya rasa damai. Karena akhirnya aku berdiri di titik yang dulu aku pikir tak akan pernah kucapai. Sepanjang perjalanan, Damar diam, tapi tangannya menggenggam tanganku erat. Seolah ingin bilang, aku di sini, dan aku pun siap. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku akan datang ke acara pernikahan mantan. Bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai perempuan yang telah menang atas dirinya sendiri. Hari itu cuaca cerah, langit biru bersih tanpa awan. Udara terasa tenang, tapi di dalam dadaku ada campuran antara gugup dan tenang. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu kali ini aku datang bukan untuk dipermalukan, aku datang untuk berdiri tegak. Lamborghini itu meluncur pelan ke area parkir gedung pernikahan. Tempatnya mewah, sesuai dengan gaya keluarga Arya yang selalu ingin terlihat berkelas. Tapi aku tidak datang untuk mengagumi dekorasi. Ketika pintu mobil dibuka oleh ajudan dan aku turun dengan langkah mantap, sontak semua mata menoleh. Mulut-mulut berhenti bicara. Tangan-tangan yang tadinya memegang ponsel berhenti mengambil gambar pelaminan. Semua fokus ke satu hal. Aku. Beberapa orang tidak langsung mengenaliku. Tapi beberapa lainnya mulai berbisik. Bahkan ada yang jelas-jelas menyebut namaku setengah berteriak, itu Filda ya Allah. Aku berjalan perlahan melewati undangan yang duduk di kursi-kursi bundar. Langkahku tegap, senyumku kecil tapi cukup terlihat. Ajudan-ajudan Damar membuntuti di belakang, dengan rapi dan terlatih seperti pengawal pribadi pejabat. Damar sendiri, berdiri tak jauh, memberi isyarat seolah dia hanya penjemput biasa. Aku tahu, ini mungkin terlihat seperti adegan berlebihan. Tapi hari itu, aku tidak sedang berakting. Aku hanya menunjukkan pada dunia, terutama pada orang-orang yang dulu membuangku, bahwa aku masih berdiri, lebih kuat dari yang mereka kira. Pelaminan berdiri megah di tengah ruangan. Di sana, Arya duduk berdampingan dengan Nadine. Keduanya tersenyum, tapi aku tahu, ada ketegangan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Arya menatapku cukup lama, seperti melihat hantu dari masa lalu. Nadine, sebaliknya, menunduk, mungkin bertanya-tanya siapa perempuan yang baru saja mencuri perhatian seluruh ruangan. Aku tetap berjalan, tidak buru-buru, tidak juga menyombongkan diri. Sampai akhirnya aku tiba di pelaminan. Seorang panitia menyodorkan mikrofon kecil dan menyilakanku memberi ucapan selamat, tapi aku menolaknya halus. Aku tidak butuh suara untuk bicara. Wajahku cukup. Aku menatap Arya dan berkata, pelan, hanya cukup untuk didengar mereka berdua. Selamat menempuh hidup baru. Semoga tidak ada yang perlu dibuang lagi, karena tidak semua orang bisa bangkit seberuntung aku. Nadine hanya mengangguk kaku. Arya mencoba tersenyum, tapi aku tahu, itu bukan senyum bahagia. Itu senyum canggung, senyum seorang pria yang baru sadar bahwa yang ia tinggalkan ternyata tidak hancur, malah jadi lebih utuh dari sebelumnya. Lalu mataku bertemu dengan satu wajah yang selama ini selalu menjadi luka paling dalam, Buwati Yesa. Berdiri di dekat panggung, mengenakan kebaya warna emas dengan bros besar di dada.
Dari jarak sejauh itu pun, aku bisa lihat rahangnya mengeras. Matanya menyipit. Ia seperti sedang menghitung bagaimana caranya menyelamatkan harga dirinya sendiri. Aku mendekatinya dengan tenang. "Assalamualaikum, Bu." Ia menjawab lirih. "Waalaikumsalam." Sejenak, kami diam. Tak ada satu pun tamu yang berani menyela. Semua tahu ada riwayat panjang yang menggantung di antara kami. "Maaf kalau kehadiran saya membuat tidak nyaman," kataku sambil tersenyum. Bu Wati mengangkat dagunya. "Kamu sengaja, kan?" "Sengaja datang?" "Iya, karena undangannya dikirim ke rumah." "Kamu pikir datang begini akan mengubah segalanya?" Aku menatap matanya. Dulu, tatapan itu bisa membuatku menangis semalaman. Sekarang, tidak lagi. "Enggak, Bu. Saya datang bukan buat mengubah apa-apa. Saya datang cuma buat mengucapkan selamat, sambil menunjukkan saya tidak rusak seperti yang Ibu bayangkan." Ia terdiam. Wajahnya menegang, tapi bibirnya tidak mampu membalas sepatah kata pun. Aku mengangguk sopan, lalu berbalik pergi. Langkahku kembali melewati kursi-kursi tamu yang masih sunyi. Beberapa mata masih menatapku, tapi kali ini berbeda. Bukan pandangan kasihan seperti dulu. Bukan juga cibiran. Tapi pandangan kagum. Entah karena mobilku, ajudan-ajudanku, atau karena aku masih bisa tersenyum setelah semua luka yang dulu mereka torehkan. Sesampainya di luar, Damar berdiri menungguku. "Gimana rasanya?" tanyanya. Aku menghela napas. Tenang, seperti akhirnya selesai juga. Kami masuk ke mobil. Saat mobil melaju menjauh dari gedung itu, aku tidak menoleh lagi ke belakang. Tidak ada yang perlu dilihat dari masa lalu. Yang penting sekarang adalah langkah ke depan. Aku tidak pernah ingin membalas dendam dengan kebencian. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa perempuan yang mereka buang dulu sekarang sudah kembali. Bukan untuk minta diterima, tapi untuk mengucap selamat tinggal dengan kepala tegak. Malam itu aku tidak langsung tidur. Padahal tubuh rasanya sudah remuk, karena seharian berdiri, tersenyum, dan menahan diri untuk tidak melempar satu kursi ke panggung. Damar duduk di ruang tamu, memainkan ponselnya sambil sesekali mengamati aku, yang sejak tadi hanya diam memandangi satu titik di dinding. "Kamu mau cerita?" tanyanya hati-hati. Aku menggeleng. Tapi beberapa detik kemudian, justru mataku mulai panas. Tanpa aba-aba, air mata menetes. Pelan, tidak meledak, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Aku pikir, kalau aku datang ke sana dengan kepala tegak, semua bakal terasa lega, ucapku lirih. Tapi ternyata enggak semudah itu. Damar meletakkan ponselnya. Ia mendekat, duduk di sebelahku. "Kamu kecewa?" "Enggak. Cuman, rasanya aneh. Aku udah berdamai sama masa lalu. Tapi ternyata, luka itu tetap ada. Nggak hilang meskipun aku udah menang." Aku menarik napas dalam. Mataku menerawang, seperti sedang menonton ulang kejadian tadi siang. Wajah, Arya, tatapan Bu Wati, bisik-bisik tamu, semuanya berputar di kepala. Mereka memang diam, Dam, tapi diam mereka itu lebih tajam dari hinaan dulu, kataku. Aku bisa lihat di mata mereka, seolah mereka sedang berusaha keras menerima kenyataan bahwa aku bukan lagi perempuan lemah yang mereka injak. Damar mendengarkan. Ia tidak menyela. Karena ia tahu, ini bukan tentang mencari solusi. Ini tentang mengeluarkan isi hati. Aku tidak menyesal datang. Tapi malam ini aku sadar, ternyata aku belum sembuh total, kataku jujur. Seketika itu juga, aku merasa kosong. Aneh memang. Seharusnya aku merasa puas. Tapi tidak. Kemenangan hari ini justru membuka pintu ke ruang luka yang selama ini aku kunci, rapat. Aku bangkit dari sofa dan menuju dapur. Menuang air putih, lalu berdiri lama menatap kaca jendela yang memantulkan wajahku. Aku yang sekarang memang jauh dari Vilda yang dulu. Tapi bayangan luka itu masih tinggal. Mungkin akan selalu tinggal. Esok, harinya aku kembali ke rutinitas. Meeting dengan vendor, bertemu klien, meninjau dapur produksi.
Tapi ada satu hal yang terasa berbeda. Aku jadi lebih banyak diam, lebih sering merenung, terutama saat sendiri. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Isinya hanya, "Terima kasih sudah datang, maafkan kami. Arya." Aku tidak langsung balas. Kupandangi pesan itu lama. Lalu kuhapus. Bukan karena aku masih marah, tapi karena aku tidak butuh maaf. Bukan dari Arya, bukan dari Bu Wati. Yang aku butuhkan sekarang cuma satu. Benar-benar bisa memaafkan diriku sendiri. Aku butuh berdamai dengan Filda yang dulu lemah. Yang dulu diam saat dihina. Yang dulu menangis di pojok kamar karena merasa tidak berharga. Aku baru sadar, tidak ada kemenangan yang benar-benar utuh jika kita belum bisa memeluk luka sendiri. Hari itu, aku menang di depan semua orang. Tapi aku belum benar-benar menang di dalam hati. Malam itu aku menulis di buku catatan yang jarang kusentuh. Kemenangan sejati bukan saat orang lain mengakui kita, tapi saat kita bisa mengakui bahwa kita pernah rapuh dan tetap memaafkan diri yang rapuh itu. Damar menemukan catatanku keesokan paginya di meja makan. Ia tidak bertanya. Hanya tersenyum dan menaruh secangkir kopi di sebelahnya. Seolah ingin bilang, kamu sedang menuju pulih. Pelan, tapi pasti. Aku belajar satu hal penting minggu itu. Luka yang dalam tidak hilang begitu saja. Tapi kita bisa hidup berdampingan dengannya. Kita bisa berdiri dengan kepala tegak, meski ada bagian dari diri kita yang masih tertunduk. Dan itu tidak apa-apa. Karena dalam hidup, kadang kita tidak butuh tepuk tangan orang lain untuk merasa cukup. Kadang, cukup dengan bisa tidur nyenyak dan bangun esok hari tanpa dendam, itu sudah kemenangan paling besar. Dan malam-malam berikutnya, aku tidur lebih tenang, bukan karena rasa sakitnya sudah hilang, tapi karena aku tidak lagi menyangkalnya. Sudah 2 bulan sejak resepsi pernikahan itu. 2 bulan sejak aku berdiri di depan orang-orang yang dulu menertawakanku dan menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, bahkan lebih dari sekadar baik. Selama 2 bulan itu, hidupku tetap berjalan. Kadang ada perasaan kosong, kadang juga datang rasa syukur yang tiba-tiba meledak begitu saja tanpa alasan. Tapi yang paling terasa adalah damai. Bukan damai karena semuanya sudah sempurna. Tapi damai karena aku tidak lagi memaksakan segalanya terlihat sempurna. Sore itu aku duduk di teras rumah, memandangi matahari yang pelan-pelan tenggelam. Damar datang membawakan 2 cangkir teh hangat. Kami duduk bersebelahan, diam, seperti biasa. Tapi dalam diam itu, banyak hal yang dipahami tanpa harus diucapkan. Aku pernah berpikir hidup ini nggak adil, kataku pelan. Waktu ditinggal, Arya, waktu dihina Bu Wati, waktu aku harus tidur di kosan sempit tanpa uang sepeser pun. Damar menoleh, tapi tidak menyela. Tapi sekarang aku sadar, Allah itu tidak pernah tidur. Dia lihat semuanya. Dia tahu semua air mata yang dulu aku tahan sendirian, lanjutku. Aku nggak butuh balas dendam untuk membuktikan apa-apa. Cukup Allah yang tunjukkan. Kalau yang benar tetap akan berdiri. Meskipun lambat. Tapi pasti. Aku menyeka mata yang mulai hangat. Dulu aku cuma minta satu hal. Ya Allah, cukup kuatkan aku. Jangan biarkan aku mati sebelum aku bisa bikin mereka lihat bahwa aku bukan perempuan yang layak dibuang, kataku jujur. Dan Allah kabulkan doaku dengan cara yang nggak pernah aku duga. Damar tersenyum. Ia tahu semua yang aku ceritakan. Ia saksi perjuanganku dari nol. Ia ada saat aku masih jualan sambil nangis malam-malam. Ia ada saat aku gagal. Ia juga ada saat aku pertama kali dapat klien besar dan menangis di depan laptop karena nggak percaya bisa sampai titik itu. Menurutmu, kamu sudah selesai dengan semua ini? Tanya Damar tiba-tiba. Aku menggeleng. Belum. Tapi sekarang aku tahu, aku nggak sendiri. Kami kembali diam. Teh di gelas pelan-pelan mulai dingin. Tapi suasana sore itu terasa hangat. Tidak ada yang lebih indah dari perasaan diterima. Terutama oleh diri sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan kabar bahwa Arya dan Nadine akan pindah keluar kota, katanya. Karena ingin memulai hidup baru.
Aku tidak merasa apa-apa. Tidak ada dendam. Tidak ada rasa puas. Hanya lega. Bu Wati sempat menghubungiku juga, mengajak bertemu. Aku iyakan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, tanpa ajudan, tanpa mobil, mewah. Hanya dua perempuan yang pernah berdiri di sisi berseberangan. Wajahnya lebih tua dari yang aku ingat. Mungkin karena usia, mungkin juga karena lelah. Tapi kali ini tatapannya tidak setajam dulu. Lebih tenang, lebih mengerti. Filda, katanya membuka pembicaraan. Maafkan ibu, ya. Aku tidak langsung jawab. Aku menatap wajah yang dulu sering membuatku menangis. Tapi hari itu, aku tidak melihat musuh. Aku hanya melihat seorang ibu yang mungkin juga sedang belajar jadi manusia yang lebih baik. Ibu dulu keras karena takut anak ibu salah pilih. Lanjutnya, tapi sekarang ibu sadar, ternyata yang salah itu bukan kamu. Mungkin memang Arya yang belum dewasa. Dan ibu terlalu ikut campur. Aku menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara rendah. Saya udah maafin ibu dari dulu. Saya cuman belum bisa bilang langsung. Kami tidak bicara panjang-panjang. Tapi saat pulang, aku tahu ada satu bab yang benar-benar selesai hari itu. Hidup tidak selalu soal menang dan kalah. Tidak juga soal siapa yang lebih sukses atau siapa yang lebih terlihat bahagia. Hidup, pada akhirnya, cuma soal terus melangkah. Pelan-pelan, meskipun pernah tersungkur. Aku tidak pernah menyangka akan sampai di titik ini. Tapi aku juga tahu, semua yang aku capai bukan semata-mata karena kekuatanku sendiri. Ada tangan yang tidak terlihat, yang menjaga, mengangkat, dan mengarahkan. Tangan Allah. Allah tidak pernah tidur. Dia tahu siapa yang dizalimi. Dia tahu siapa yang disakiti. Dia tahu siapa yang dibuang dan dianggap tidak layak. Dan dia juga tahu kapan waktu yang tepat untuk membalas semuanya. Bukan dengan amarah, tapi dengan cara yang membuat kita tersenyum dan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau selalu ada." Hari ini, aku tidak lagi marah. Tidak lagi ingin membuktikan apa-apa. Aku hanya ingin hidup baik-baik, dengan hati yang ringan dan langkah yang tenang. Dan jika suatu saat nanti ada orang lain yang mengalami hal yang sama, aku ingin bisa bilang ke mereka, "Tenang, kamu nggak sendiri. Allah tahu semuanya, dan waktunya akan datang."